Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang saya hormati, perkenalkan saya Nur Syakbani Purnama atau lebih akrab dipanggil Mas Bani. Saya Wakil Ketua 3 Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagai dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya bisa menyapa pemirsa TVRI. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk bersama-sama berbicara tentang zakat dan keberkahan. Sebagaimana kita ketahui, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ada yang menyebut rukun Islam yang ketiga, ada yang menyebut rukun Islam yang keempat. Tidak penting nomor 3 atau nomor 4. Tapi yang paling penting, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Jadi saya garis bawahi, harus dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Zakat sering dimaknai dengan berkah. Jadi zakat artinya berkah. Ada juga yang mengartikan zakat itu suci atau mensucikan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa zakat itu adalah berkah. Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan atau yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta atau sudah memenuhi nisab, yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi hukumnya wajib. Kemudian makna zakat dalam arti keberkahan atau zakat berkah. Saya menyitir pendapatnya Imam An-Nawawi bahwa berkah atau barokah adalah kebaikan yang tumbuh, kebaikan yang berkembang, kebaikan yang terus-menerus, kebaikan yang abadi. Jadi ketika seorang yang beriman mengeluarkan sebagian hartanya atau disebut dengan zakat, maka sama halnya orang tersebut menjemput keberkahan harta. Kalau hartanya sebelumnya belum suci, belum berkah, maka ketika sebagian dikeluarkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka hartanya akan menjadi berkah atau barokah. Kebaikan-kebaikan apa saja yang akan diterima oleh orang-orang yang membayar zakat? Ada berbagai hal kebaikan yang akan diterima. Kebaikan pada diri sendiri. Orang yang membayar zakat di antaranya akan memperoleh ketenangan hati. Orang yang membayar zakat akan semakin semangat dalam beribadah. Orang yang membayar zakat akan semakin semangat untuk beramal soleh. Itu dari sisi pribadi.
Dari sisi keluarga, orang yang membayar zakat akan mendapatkan keluarga yang damai, keluarga yang tentram, istri yang patuh pada suami, anak-anak yang soleh dan solehah, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang akan diperoleh oleh keluarga itu. Kemudian dari sisi di luar atau keluar, orang yang membayar zakat akan memperoleh banyak kebaikan. Di antaranya adalah akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Akan selalu mendapatkan rezeki-rezeki yang baik. Rezeki dalam hal ini tidak harus selalu melulu harta, tetapi tentang kesehatan, kemudian tentang kemudahan-kemudahan dalam berbagai urusan, dan juga mendapatkan pertolongan-pertolongan dari siapa saja yang kadang tidak kita minta, atau kebaikan-kebaikan yang sumbernya kadang tidak pernah kita ketahui, atau sumbernya tidak kita sangka-sangka. Itu yang dimaksud dengan keberkahan, terutama kita peroleh ketika kita membayar zakat. Iman dan takwa, sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Lebaran udah makin dekat, pesanan membludak, stok dagangan harus nambah, harga bahan baku naik. Wah, kalau nggak ada tambahan modal bisa repot nih. Punya masalah serupa? Manfaatkan Gadai Emas di Bank BBD DIY Syariah. Dengan Gadai Emas, kamu bisa dapatkan pendanaan untuk modal kerja, biaya pendidikan, pembelian kendaraan, dan lain-lain. Plafon hingga 250 juta. Biaya ringan, jangka waktu sampai 12 bulan. Proses cepat dan mudah. Penyimpanan emas dijamin aman. Penuhi semua kebutuhan dana dengan Gadai Emas di Bank BBD DIY Syariah. Solusi aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan penuh berkah dan ampunan. Mari bersihkan diri, jernihkan hati, dan dekatkan diri dengan Ilahi. Kita sambut Ramadan dengan sukacita, rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Semoga kita semua mampu menyempurnakan ibadah Ramadan untuk menjadi insan yang sabar, tangguh, jujur, peduli, dan berakhlak mulia. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adikku, Widya. Dari dia kecil memang terkenal jago ngaji. Prestasinya udah gak bisa kehitung. Dari dulu kalau diajak jalan-jalan, pengennya cuma ibadah ke Mekah aja. Dek, besok ikut kakak yuk. Kemana kak? Ada deh, udah besok ikut aja. Wujudkan mimpimu berhaji dengan membuka tabungan Haji Syafa Mudharabah. Bebas biaya administrasi, setoran awal mulai dari 50.000, pendaftaran mudah, dan dapatkan porsi haji secara langsung hanya dengan 25 juta. Berhaji bukan lagi mimpi bersama Bank BPD DIY Syariah. Iman dan takwa, sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Tadi saya sudah menyampaikan tentang keberkahan atau kebarokahan dari zakat dari diri sendiri maupun keluarga. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang kebarokahan yang diperoleh oleh orang lain. Contoh misalnya, ketika si fulan mengeluarkan zakatnya
dalam bentuk uang, dalam hal ini zakat mal, diberikan kepada pelaku UMKM di sekitarnya. Awalnya bisa jadi pelaku UMKM tidak bisa menjalankan usahanya dengan lancar karena keterbatasan dana, keterbatasan modal. Tetapi ketika si pelaku UMKM mendapatkan zakat yang berupa uang dari si fulan, bisa menjalankan usahanya dengan lancar. Kemudian dari usaha yang lancar tadi, banyak orang yang memperoleh manfaat dari usahanya itu. Itulah keberkahan. Jadi zakat dari si fulan diberikan kepada pelaku UMKM usahanya lancar, memberikan manfaat kepada orang banyak, maka kebarokahan zakat itu semakin banyak diterima oleh si fulan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika si Dewi, kalau tadi si fulan ya, sekarang si Dewi, biar Dewi tidak Mary gitu ya. Si Dewi melihat tetangganya itu kekurangan bahan makanan. Maka kemudian si Dewi mengeluarkan zakat fitrah berupa beras dan bahan makanan kepada tetangganya yang tadi kelaparan. Tetangganya yang kelaparan mendapatkan bahan makanan dari Dewi, kemudian bisa makan dengan kenyang dan kemudian bisa beraktivitas dengan produktif. Maka aktivitas produktif yang dilakukan oleh tetangganya si Dewi tadi membawa manfaat bagi orang banyak. Maka keberkahan dari zakat fitrah yang diberikan oleh si Dewi kepada tetangganya itu menumbuhkan kebaikan yang banyak. Dan ketika kemudian itu dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, maka keberkahannya juga akan terus-menerus. Itu dua contoh. Jadi contoh yang pertama tadi zakat mal yang diberikan kepada pelaku UMKM berupa uang. Contoh yang kedua, zakat fitrah berupa beras dan bahan makanan yang diberikan oleh si Dewi kepada tetangga yang kelaparan. Nah, orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari zakat tadi, kemudian dia juga akan menebar kebaikan pada orang-orang lain. Sehingga seperti saya katakan tadi, zakatnya menumbuhkan kebaikan yang tumbuh, berkembang. Nah, berkembang dalam pengertian apa? Berkembang dalam pengertian tadi si pelaku usahanya semakin berkembang. Si tetangga yang tadi kelaparan menjadi produktif, ya dia menjadi orang yang produktif, berkembang. Dan ketika itu bergulir, zakat itu bergulir, tidak hanya dari si fulan, si Dewi, tetapi juga orang-orang yang beriman yang punya kewajiban membayar zakat dan itu dilakukan, maka akan terus-menerus orang-orang yang tertolong atau ditolong dengan zakat itu akan semakin lama semakin banyak. Dan kebaikan-kebaikan yang diterima oleh orang-orang yang membayar zakat itu akan abadi sampai di akhirat. Karena apapun yang kita lakukan, baik itu kebaikan, dalam hal ini termasuk membayar zakat, ataupun tidak membayar zakat, maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita membayar zakat, abadi, kita akan menuai hasilnya kelak di akhirat. Itu diantara beberapa contoh sederhana tentang keberkahan dari zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nanti saya akan berikan contoh-contoh real apa saja yang diperoleh oleh orang-orang yang mengeluarkan sebagian hartanya diberikan kepada orang lain. Ya. Contoh real yang pertama yang dialami oleh sahabat saya. Sahabat saya
itu suatu ketika mendapati anaknya kecelakaan. Ya, mendapati anaknya kecelakaan, kemudian koma, dibawa ke rumah sakit. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, tentu ada kalkulasi biaya yang harus dikeluarkan untuk operasi si anaknya tadi. Dalam jumlah yang cukup besar waktu itu. Kemudian sahabat saya tadi berpikir, kalau saya bayar ke rumah sakit sejumlah uang untuk operasi anak saya, belum tentu anak saya selamat. Kemudian sahabat saya tadi sholat. Sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah ketika kita mengalami kesulitan. Pada saat itu ketika Rasulullah mengalami kesulitan, Rasulullah menjalankan sholat. Sahabat saya juga menjalankan sholat, minta petunjuk. Dan kemudian setelah sholat dia berpikir, uang saya yang sudah saya siapkan lebih baik saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kemudian setelah selesai sholat, sahabat saya menemui orang-orang yang memang membutuhkan. Dan kemudian ketika sahabat saya sedang menjumpai orang-orang yang membutuhkan, dia mendapatkan telepon dari rumah sakit agar segera datang ke rumah sakit. Pikiran dia, ada apa dengan anak saya? Ternyata mendapat informasi bahwa anaknya telah siuman dan operasi tidak lagi harus dilakukan. Wallahu alam, apakah ini karena teman saya mengeluarkan zakat berbagi, wallahu alam. Tapi teman saya punya keyakinan bahwa itu pertolongan Allah karena mengeluarkan zakat. Ada contoh yang kedua yang juga dialami adik saya sendiri. Yang ketika itu anaknya sedang sakit, sudah dioperasi pertama, tapi kemudian operasi yang pertama belum berhasil. Harus dilakukan operasi yang kedua. Kemudian waktu itu kita sarankan, kamu perbanyak zakat, kamu perbanyak berbagi. Dan kemudian itu dilakukan oleh adik, dan apa hasilnya? Ternyata operasi yang kedua berjalan lancar, dan setelah itu anaknya dinyatakan sembuh. Apakah ini juga bagian dari zakat mengandung keberkahan atau kebarakahan? Wallahu a'lam. Tapi kita sebagai orang yang beriman wajib yakin bahwa zakat yang saya sampaikan tadi berkah itu akan mengandung keberkahan. Kebaikan yang tumbuh, berkembang terus-menerus dan abadi. Demikian pemirsa TVRI yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, ayo kita membayar zakat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu